Merasa udah sesuai dengan yang dianjurkan, namun tak kunjung jua menuai hasil yang maksimal? Menjalani sebuah kebenaran yang kamu ketahui sekarang bukanlah untuk menjadikan satu-satunya sumber yang harus dipegang teguh secara mutlak. Karena selama masih hidup di dunia, setiap manusia senantiasa berproses. Selamat datang di Welcome to Senda Gurau. Adalah sebuah perjalanan hidup selalu dihadapkan dengan berbagai macam rintangan dan cobaan. Mungkin jika diprosentasekan, bisa dibilang 80% manusia hidup di dunia lebih banyak mengalami cobaan daripada berbahagia yang sifatnya hanya sementara. Tentu saja suatu kebahagiaan tidaklah sama dirasakan satu sama lain. Yang menjadikan pembeda di antaranya adalah rasa syukur akan nikmat yang telah didapat. Tidak dipungkiri, suatu pengalaman yang dirasakan setiap individu akan memberikannya sebuah pelajaran yang dianggapnya sebagai kebenaran. Dan disitulah awal mula seseorang menumbuhkan rasa percaya diri akan suatu hal yang dianggapnya telah dilalui dengan cukup baik. Jika kamu melihat anak kecil yang sedang belajar berhitung, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Bagi mereka kebenaran yang pasti dianggap benar adalah 5 ditambah 5. Jika kita berikan soal, 10 sama dengan 7 ditambah 3, mungkin dia akan menyangkalnya. Karena dia belum mengetahui dan itu menjadi pertama kalinya dia mendapatkan pelajaran baru. Sering di era zaman akhir yang serba instan ini, kita menjumpai banyak masyarakat yang masih dengan begitu mudahnya terprovokasi oleh berita-berita hoax. Mungkin yang menjadikannya seperti itu adalah mereka yang kurang pengetahuan atau sempitnya sudut pandang dalam menerima masukan baru yang didapatkan. Walaupun teknologi semakin maju dan informasi dengan begitu mudahnya didapatkan, namun jika sumber daya manusianya yang masih atau belum mampu menggunakan dengan bijak, sebuah kemajuan teknologi malah akan menjadi kurang efisien, yang ujungnya akan dimanfaatkan oleh beberapa kelompok saja demi kepentingan mereka. Sering kita jumpai sebuah narasi yang dibangun dalam sebuah berita akan menjadi nyata dan viral di masyarakat ketika berita itu dianggap benar oleh kebanyakan orang. Padahal mereka belum tentu mencerna isi dalam berita itu secara penuh. Yang ada kebanyakan dari mereka hanya melihat dari judulnya saja. Dalam konteks diri pribadi, sebuah kebenaran tentang ilmu pengetahuan bisa dijadikan untuk pedoman dalam menjalani keseharian. Kebenaran bahwa kamu telah mampu menempuh pendidikan sarjana, misalnya. Dalam dunia kerja, bisa saja ilmu yang didapat dalam bangku kuliah tidaklah berguna. Dan bahkan, kebenaran yang kamu yakini selama kuliah dapat terpatahkan begitu saja oleh orang yang mungkin berpendidikan lebih rendah dari kamu. Bukan berarti sebuah kebenaran yang dulu kamu yakini itu salah. Melainkan, jika dihadapkan dengan case yang berbeda, sebuah kebenaran akan menuntut presisi yang dibutuhkan. Adalah di dunia nyata akan lebih kompleks variabel yang ada. Dan untuk kepentingan efisiensi bersama, haruslah didapatkan sebuah jalan tengah yang paling memungkinkan. Poin utamanya di sini adalah sebuah kebenaran haruslah terklasifikasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ada sesuatu yang benar untuk diri sendiri, benar untuk orang lain, dan benar untuk masyarakat pada umumnya. You know lah, kalau makan daging babi itu sah-sah aja dan tidak dilarang oleh hukum. Tapi, hukum yang mana dulu nih? Negara memang tidaklah melarangnya. Namun bagi kaum muslim, itu menjadi tidak sah dan merupakan sebuah pantangan. Artinya, tidak semua kebenaran itu berlaku bagi semua orang. Dalam hidup keseharian, kita mendapati sebuah proses yang sering bertentangan dengan kebenaran sebelumnya. Adalah nampaknya kita sedang diuji
untuk menemukan sesuatu yang akan lebih mendekati presisi. Dan jika kita mampu menerima dan memahaminya, akan menjadikan nilai tambah hasanah keilmuan dalam diri kita. Karena pada basicnya, manusia diciptakan tak luput dari yang namanya kesalahan. Dan sudah menjadi ketetapan dalam diri manusia untuk selalu mencoba dan berusaha semampu dan sekuat mungkin untuk senantiasa menjadi lebih baik.